Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Halo adik-adik pewaris dunia pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan menghadirkan video terbaru yang penuh manfaat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya sudah ikut membangun channel pendidikan kita ini. Yuk lanjut lagi kita. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan Pythagoras untuk menghitung jarak dua titik. Jadi pada video sebelumnya penggunaan Pythagoras untuk bangun ruang ya, bangun ruang. Jadi kita langsung saja untuk jarak dua titik. Jadi saya mempunyai diagram Kartesius. Diagram Kartesiusnya di sini adalah sumbu X, di atasnya sumbu Y seperti biasa, bakalan nggak berubah sampai hari apapun ya, sampai tahun berapapun ya, bakal nggak berubah, ini tetap X dengan Y. Jadi saya di dalamnya ini ada tiga titik, titik A, titik B, dan titik C. Dimana titik A ini diketahui X1, Y1 jarak titik pertama. Titik keduanya itu X2, Y2 ya. Jadi ini saya hubungkan, saya hubungkan. Jadi nanti kegunaan ini untuk yang namanya soal cerita ya, soal cerita, masalah kontekstual bahasanya ya. Ini saya hubungkan lagi titik A ke titik C, set. Udah. Jadi apabila diketahui sisi AC dan sisi BC, diketahui sisi AC BC ya, otomatis kan ditanyakan sisi AB ya. Ini kan bentuknya kan adalah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya kita ambil di C. Kalau ditanyakan AB ya, maka akan berlakulah di dalam Pythagoras itu AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, kan gitu ya. Gitu ya, ya. Apabila diketahui yang namanya sisi AC-nya sekian sentimeter, sisi BC-nya sekian sentimeter. Nah, tapi masalahnya sekarang ini diketahui satu titik yang melalui sumbu X1, Y1 dan satu titiknya lagi yang melalui sumbu X2, Y2. Gimana rumusnya Pak? Nah, rumusnya kita aplikasikan ke Pythagorasnya di sini. Nah, sekarang gini, kan AC di sini ya. Untuk nilai AC di sininya, untuk ini kan karena dia terletak di atas sumbu X, maka rumusnya ini X2 kita kurangi dengan X1 gitu. Jadi jarak dari titik A ke titik C. Sekarang dari titik B ke titik C, rumusnya jaraknya ini adalah Y2 kurang Y1. Apabila, ingatkan baik-baik, diketahui dengan sumbunya X, Y, di sini X, Y. Jadi kita misalnya 1 X2-nya ya. Nah, sekarang kita aplikasikan di sini untuk AC dikuadratkan. AC dikuadratkan untuk rumus jaraknya apa? X2, dikurang X1. X2 kurang X1. Nah, ini kita kuadratkan gitu. Sekarang kita tambahkan dengan yang namanya BC. BC mana nih? Ini BC. BC ini rumus jaraknya adalah Y2 kurang Y1. Berarti di sini Y2 kurang Y1, di sini kita kuadratkan. Pak, bolehkah kami pakai jarak ini antara X1 kurang X2 dan di sini Y1 kurang Y2 khusus untuk Pythagoras? Boleh, silahkan. Nah, nanti hasilnya bakalan positif. Nah, oke. Berarti ini adalah, kita kolom, Bapak kotakin. Kita kurung. Ini adalah bentuk umum jarak ya yang melalui dua titik. Nah, ini bentuk umumnya. Yang melalui dua titik saya geser dulu ya, set sebentar ya, saya geser lagi. Melalui dua titik yaitu siapa titiknya? Titik A ya, titik pertama A yaitu kita misalkan X1, Y1 dan titik B-nya kita misalkan yaitu X2, Y2. Nah, ini adalah bentuk umum. Jadi kegunaan ini kenapa Bapak jelaskan, nanti bakalan kita gunakan pada masalah Pythagoras ya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya soal cerita ya. Kita masuk aja ke dalam contoh soal ya. Nah, untuk contohnya diketahui titik P yaitu negatif 1,7 dan Q-nya 7,8. Tentukan jarak titik P dan Q. Jadi soal ini masih soal standar ya, level 1 lah bahasa lainnya ya. Jadi kita langsung saja eksekusi mati ya, kita jawab. Oke, kita jawab. Jadi untuk step pertama kita diketahui ya. Di sini kita pakai diketahui, kita pelan-pelan aja. Diketahui ini titik P. Titik P di sini adalah negatif 1,7 ya. Dan Q-nya di sini 7, negatif 8. Nah, ditanyakan siapa? Jarak P dengan Q. Berarti jarak P Q titik-titik tanda tanya gitu ya. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi untuk titik P di sini kita misalkan di sini untuk negatif 1 ini adalah sumbu X, yaitu kita misalkan adalah X1.
Sedangkan titik sumbu yang kedua di sini ini kita misalkan adalah Y1. Jadi kalau P-nya pertama X1 Y1 boleh Pak, ini kita misalkan X1 Y1 boleh, silakan, nggak apa-apa ya, no problem alias no what ya, no what. Jadi ini apalagi nih ya, Q-nya di sini kita misalkan lagi berapa? Misalkan di sini adalah X2 ya, X2 di sini adalah Y2 untuk titik Q-nya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yaitu PQ, di mana untuk rumus jarak di sini apa rumusnya? Di atas tadi set kita geser kalau ada yang lupa. Nah, nih X2 kurang X1 dikuadratkan tambah dengan Y2 kurang Y1 dikuadratkan, ada akarnya. Berarti di sini X2 kurang X1 ini kita kuadratkan ditambah dengan Y2 kurang Y1 ini kita kuadratkan. Oke, gitu ya. Berarti sama dengan akar dari. Nah, masukkan angkanya. X2-nya berapa? Ini X2-nya 7 ya, 7. 7 ini kita kurangi dengan X1. X1-nya berapa? Negatif 1. Negatifnya ngikut. Itu ya, kurung ini kita kuadratkan. Ditambah dengan Y2. Y2-nya berapa? Negatif 8. Dikurang dengan Y1. Y1-nya berapa? 7, positif 7. Oke. Sama dengan akar dari negatif 1 ketemu negatif ketemu negatif positif, berarti 7 ditambah 1 8 ya. 8 ini kita kuadratkan ditambah dengan negatif 8 kurang 7 negatif 5, negatif 15. Ini kuadratkan, awas nggak tahu ngitung ya. Bapak coret bukannya ya, coret bukannya. Oke, lanjut. 8 kuadrat 64 ditambah dengan 15, ini negatif 15 kita kuadratkan pasti hasilnya positif kalau sudah dikuadratkan. Pangkat 2 kecuali pangkat 3 pasti negatif ya. Gitu, berapa? 225. Oke. Lanjut, berarti akar dari 64 ditambah 225 berapa? 289 ya, 289. Oke, berarti jarak PQ sama dengan akar dari 289 piro? 17 satuan karena tidak satuan. Oke, selesai untuk yang namanya jarak antara dua titik pada contoh pertamanya ya. Nanti selanjutnya bakalan dikasih contoh yang lebih tinggi lagi ya, tapi masalah kontekstual ya atau soal cerita. Oke, Bapak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.